Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya. Yang masih mengikuti channel saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti channel saya, karena channel saya ini saya buat untuk berbagi kisah pengalaman ataupun masalah pekerjaan dan juga kehidupan saya. Yang utamanya adalah yang penting-penting, yang bermanfaat ya, yang saya bagikan. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang pekerja Indonesia yang ingin bekerja di Korea dan mempunyai niat kaburan. Nah, oke, kali ini saya ingin membahas yang mau kabur nih. Kenapa saya berbicara tentang kabur? Saya nggak mengurusi urusan Anda ataupun urusan orang lain, tetapi saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada yang ingin kerja ke Korea lalu punya niat atau diajak untuk kabur. Nah, ini nih perlu dipertimbangkan lagi dan tolong di-share, dibagi. Ini penting banget buat Anda yang ingin bekerja ke Korea. Oke, apa sih yang akan saya bahas? Baik, beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan nih keluar dan bertemu dengan kawan atau satu negara dengan saya, pekerja Indonesia yang resmi yang kerja di Korea ini, tepatnya di Busan ya. Sempat kami berbincang-bincang dan akhirnya kita jalan-jalan menuju ke kota. Dalam perjalanan saya bertanya panjang lebar dan saya tanya tentang kehidupannya, pekerjaannya selama di Korea. Oke, yang pertama, informan ataupun informasi yang saya dapatkan ini adalah benar-benar real atau nyata. Karena apa? Saya ingin berbagi kepada Anda yang ingin kerja ke Korea dan akhirnya tiba-tiba ada suatu ajakan kawan-kawan atau siapa, ayo kerja di sini gajinya gede. Tolong ini diperhatikan ya, jangan di skip dulu, tetap ikuti terus channel saya, dengarkan baik-baik sebelum Anda menyesal. Oke, saya bertanya kepada kawan-kawan saya yang mana dari Jawa Timur, dan dia kurang lebih bekerja di Korea hampir 5 tahun. Kalau dibilang sih gajinya cukup lumayan besar ya, kalau dibilang ya. Oke, kalau soal bicara gaji nanti dulu, saya akan bicara dulu. Lalu saya bertanya kembali tentang pekerja-pekerja pekerja Indonesia yang kerja di Korea banyak atau gimana. Mereka mengatakan dia mengatakan sangat banyak mas di sini, dan banyak sekali karena Korea ini adalah negara maju yang baru berkembang dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Makanya pihak Korea atau perusahaan-perusahaan Korea mencari tenaga kerja itu dari Indonesia, dari Myanmar, dari Filipina, dari Vietnam juga ya, untuk datang ke sini dipekerjakan. Oke, untuk gajinya berapa sih mas sebulannya? Sempat saya tanya seperti itu. Oke, untuk gaji sih lumayan besar ya untuk di suatu perusahaan. Dihitungannya di 80.000 won hingga 120.000 won. Jadi kalau saya rupiahkan, kurang lebih dalam waktu sehari dia bekerja 8 jam, dia mendapatkan gaji kurang lebih 1 juta hingga 1.400.000 per hari. Oke, tinggal dikali berapa lama dia bekerja. Kalaupun ada lemburan kan dapat. Oke, dan untuk masalah fasilitas, kalau yang resmi dapat mes, dapat asuransi juga. Nah, itu untuk yang resmi. Dan soal untuk pulang bisa tiap tahun, tapi untuk pulangnya nanti bisa di ongkos sendiri ya, nanti balik lagi kerja lagi seperti itu, bolak-balik gitu ya. Oke, terus saya sempat terbesit ingin bertanya, bener nggak di Korea ini banyak yang kaburan, tenaga kerja kaburan? Oh, banyak sekali katanya jawabannya. Banyak sekali mas, tapi sayang, itu dulu memang bener enak kerjanya. Kenapa? Mereka itu borongan kerjanya, gajinya lebih besar karena borongan. Jadi kalau ada borongan kerjaan, mereka kerja. Kalau nggak ada ya udah nganggur dulu, nanti cari lagi seperti itu. Dan kali ini
informasi yang saya dapatkan adalah banyak kaburan yang nganggur. Nah ini nih, tolong ya, buat Anda yang sudah daftar PT-PT kapal-kapal ikan dan akhirnya, atau kapal apa aja, dan ya, akhirnya sampai di Korea punya niat ingin kabur, tolong dipertimbangkan lagi. Oke, apa aja sih resikonya untuk Anda yang ingin kabur? Yang pertama, yang kaburan sekarang sangat sulit mencari pekerjaan di Korea. Karena apa? Semua perusahaan yang ada di Korea sudah mendapatkan bisa dibilang ya, himbauan dari pemerintahan Korea agar tidak menerima pekerja migran gelap. Yang pertama, dan yang kedua, kalaupun mereka bisa menerima dan ketahuan, maka perusahaan tersebut akan kena denda. Dan yang berikutnya adalah untuk pekerjanya langsung akan dipulangkan, tetapi 1 bulan dipekerjakan untuk membayar tiketnya sendiri pulang. Oke, itulah yang terjadi untuk yang suka kaburan. Dan satu lagi yang perlu diingat lagi, kalau sudah pulang, ketangkap dan pulang di blacklist, nggak bisa lagi bekerja lagi ke Korea. Ini kan sayang sekali buat Anda. Apalagi sekarang, kalau saya bilang ya, perusahaan-perusahaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Korea dengan Arab Saudi ya. Jadi saya harap untuk yang kaburan, tolong jangan punya niat untuk kaburan deh. Yang pertama, kalau Anda kabur, oke, Anda kabur nih sekarang, kalian kerja itu susah. Dan yang kedua, Anda nggak dapat asuransi kalau sakit di sini, maka Anda nggak bisa berobat. Kalaupun Anda berobat, nanti ketahuan, langsung ditangkap polisi, laporin, langsung deh dibawain ke kantor polisi, lalu dipulangkan. Oke, kalaupun Anda nggak ketangkep, Anda sembunyi-sembunyi terus berusaha mencari pekerjaan. Kata kawan saya yang ini kan posisi kapal saya kan dry dock di Busan, jadi kerja di dry dock. Saya bertanya, sekarang itu ada yang kurang lebih hampir setahun nganggur gara-gara kabur, dan nyari pekerjaan tuh susah banget katanya. Jadi saya tanya, terus makannya gimana mas? Makannya ditanggung oleh teman-temannya, tapi saat dia ingin pulang malu. Harusnya 1 tahun Anda berlayar sudah pulang, tapi Anda kabur, akhirnya mau pulang malu. Karena apa? Nggak ada duit untuk di sini untuk makan itu habis. Jadi Anda di sini digaji besar, tapi untuk biaya hidup juga besar. Kalaupun Anda kerja di perusahaan yang resmi, Anda mendapatkan fasilitas mes, asuransi dan lain sebagainya. Tapi kalau kaburan, Anda seperti mempunyai rasa terus ketakutan, seperti dihantui. Pokoknya nggak nyaman lah. Jadi himbauan saya, pesan saya, tolong jangan kaburan. Buat Anda yang sekarang lagi daftar di PT-PT perusahaan ikan atau perusahaan apa aja, jangan deh kaburan. Ini bukan Taiwan. Kalau Taiwan, saya rasa saya pernah ke Taiwan tuh banyak banget kaburan, dan itu aman-aman aja. Kalau Korea jangan. Kalian akan menjadi gelandangan. Masih mending kalau ada teman-teman kita yang baik hati masih mau ngasih makan. Sedangkan makan di sini itu mahal-mahal. Untuk beli seperti mie ramen atau lain sebagainya, itu paling nggak sehari ngabisin duit kurang lebih 20 ribuan tuh sudah habis. 20 ribu untuk makan minum. Apalagi kalau kita sakit atau transportasi ke sana ke sini. Transportasi taksi itu mahal banget ya. Kalaupun harga gaji yang diberikan oleh perusahaan contohnya 100 ribuan, untuk naik taksi bolak-balik paling habis lah ya 50 ribu untuk makan itu. Jadi sisa 50 ribu itu yang ditabung, belum lagi beli pulsa dan lain sebagainya. Pokoknya jangan deh, mendingan ikutin aja yang resmi-resmi, yang legal. Jangan buat yang dari legal menjadi ilegal. Itu saja himbauan saya buat Anda kawan-kawan. Jangan lagi kaburan tuh, banyak sekali. Baru aja kemarin saya dapatin informasi, turun dari pesawat dari Incheon langsung hilang, entah kemana. Dan himbauan saya nggak tahu tuh kejadiannya gimana. Ini informasi dari grup saya, dari medsos. Kabur tuh kawan, pekerja ini kabur, tapi dia nggak tahu keadaan yang sedang terjadi di luar.
di sini perusahaan-perusahaan akan susah menampung kita yang kaburan sekarang. Karena apa? Mereka sudah diberikan himbauan oleh pemerintah bahwa yang mengambil atau merekrut pekerja gelap, mungkin pemilik perusahaan atau ownernya bisa kena penalti atau segala macam. Itu saja buat saya. Semoga informasi saya ini bermanfaat buat Anda. Kalau bekerja, bekerjalah sesuai standar kontrak yang Anda tanda tangani, dan jangan lagi kabur-kaburan. Terus satu lagi pesan saya, kalau Anda nggak sanggup, mendingan langsung telepon ke kantornya, izinnya Pak saya nggak sanggup, saya minta pulang. Mending kayak gitu, daripada Anda kabur, nanti Anda malah jadi tersesat dan susah deh nanti. Pokoknya mendingan seperti itu. Ikuti terus channel saya, semoga saya tetap terus bisa berbagi di channel ini. Saya bersyukur sekali mempunyai platform YouTube, jadi saya bisa berbagi. Saya bukan hanya ingin mencari tenar, tapi saya hanya ingin sekedar berbagi. Karena ilmu itu yang saya dapatkan akan hilang dengan sendirinya. Saya nggak berlayar 2 tahun, 3 tahun, maka saya akan lupa. Dan saya akan naik lagi, mulai lagi dari nol. Seperti itu. Mendingan saya bagi apa yang saya dapat saat di kapal. Oke, itu saja. Salam Bravo, Pelaut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.